Halo Kriaker, kembali lagi di sini di channel YouTube Kriaku, mengulas seputar kegiatan kreativitas Ogut selama ini, baik apapun yang Ogut pelajari secara otodidak di tutorial, melalui tutorial YouTube, datang sendiri, observasi atau apapun itu ya. Oke, sekarang kita mencoba membuat atau belajar bareng aja ya, belajar bareng. Dan di sini Obit mencoba membuat sebuah tutorial tentang merenda, atau istilah luar negerinya namanya crochet, merenda crochet. Tapi kalau dulu, orang tua dulu menyebutnya itu ngait, karena ini proses pengambilan benangnya melalui pengait. Oke, gitu aja, kita lanjut saja, langsung masuk ke tutorialnya tentang proses pengenalan benang dan alat, terutama hakpen, hook, apapun itu namanya ya. Check it out. Oke Kriakers, kali ini gue langsung saja ya mencoba membuat sebuah tutorial dasar teknik merenda crochet. Sebelum masuk teknik tusuk-tusukan, kita mengenal alat dan bahan terlebih dahulu, yang biasa crocheter bisa disebutnya bagi para pencipta, pembuat rajutan merenda crochet, disebut crocheter. Kita mengenal alat dan bahan dulu. Nah, ini alat-alatnya. Sebuah jarum ini terdiri dari berapa model ya. Ini salah satunya model jarum hakpen. Orang menyebutnya, orang bule atau siapalah gitu menyebutnya ini hakpen, atau mungkin orang Belanda kali ya, haken, atau ada yang menyebut hook karena berbentuk hook tangan apa sih, bajak laut. Seperti ini bentuknya. Ada juga yang model seperti banyak loh, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ada juga yang model seperti ini. Ini ada ukurannya. Ada juga yang seperti ini, kecil, kelihatan nggak lubangnya? Nih, ada juga yang seperti ternyata ada ini. Ini apa ya Bang Bot? Oh, ini teknik Tunisian crochet. Teknik Tunisian crochet ini beda lagi tekniknya. Nanti satu saat aku coba memberikan tutorialnya atau apalah ya kan, yang nggak janji sih. Ini ada ujungnya, jadi perpaduan antara jarum knitting dengan crochet. Oke, ini kalau ini buat les, teknik crochet lace. Jarumnya kecil, ujungnya hooknya kecil. Ini biasanya buat yang gede-gede nih benangnya, dan ini juga benang kecil.
benang les ada namanya benang les. Ini kecil, ini gede. Biasanya tian jadi kayak apa nih, kayak kain yang dijadiin benang. Ini yang standar. Setiap merek, setiap Haven ada merek-mereknya keluarannya. Kalau yang ini tulip, ada juga yang ada gue punya nih clover jadul, clover jadul tuh. Ini sama. Nah, sekarang kita memahami dulu ya, memahami apa itu Haven atau Haken atau hook. Ini salah satu alat penting untuk teknik crochet, karena dia itu crochet itu sesuatu bentuk produk mengaitkan benang dengan teknik menggunakan alat ini, hook ini. Jadi dikait gitu. Ini bentuknya. Fungsinya adalah, nah ini karena ujungnya lancip seperti hook bajak laut atau apa, pengait kail, seperti kail. Ini ujungnya ini disebut, kalau ini sih disebut poin kalau berdasarkan buku panduan. Ini poin mungkin untuk menusuk rantai atau lubang yang kita sebut rantai sih, lubang untuk masuk lubang. Dan ini thread. Ini area, sebenarnya area ukuran dimensi apa ini lubangnya ya. Ini ada contoh. Misal ya, nih dia mengukur bentuknya ini, lingkaran ini. Jadi yang membentuk di lingkarannya ukuran lubangnya itu ya ini. Kalau biasa ini dia sedikit merunyuk, membesar, dari kecil membesar. Dan di sini nih areanya. Nah, sedangkan thread itu lengkungan ya. Nih area untuk mengait. Sorry, ini area untuk mengait. Sedangkan ini yang area ini shaft apa itu yang membentuk ini buat area nyantolnya. Oke, dan ini area yang lebih jelas. Ini area untuk pegangan jempol, pegangan jempol ini sedikit cekung, coak. Pegangannya supaya nggak lepas atau licin. Dan ini area handle-nya, pegangan. Oke, gitu aja. Nah jenis-jenisnya juga, nah itulah, ini ada yang terbuat dari apa sini, karet rubber, terbuat dari rubber ya, untuk kenyamanan lah. Ini kayaknya plastik, dan semua memiliki ukuran standar
khusus untuk benang-benang jenis benang, baik itu 1 ply, 2 ply atau apalah biasanya itu. Nanti kita coba jelaskan sepengetahuan Ugut ya. Nih, dan pasti ada ukurannya. Ini kayak ukuran 4 mm, 4 mili. Ini tulis ini ukuran berapa ini? 0,85. Ini ukuran nomor 15, ukuran 0,85. Nah, ini ukuran 10. Ukuran 10. Tuh. Ini juga ada 2 jenis. Ini ukuran nomor 3. Nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 itu standarnya 2,3 mili sampai 2, yang nomor 4 2,6 tuh. Nah, hakpen itu jenisnya banyak ya, dari mulai untuk Amerika, US dari 0, 1 sampai 14 ukuran. Sedangkan UK itu 3/0, 2/0, 1/0, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 sampai nomor 6. Itu nanti gue coba ini diagram. Oke, gitu aja untuk pengenalan hakpen, haken, hook atau apalah gitu kan. Hakpen, hook. Nih. Terus biasanya apa lagi alat-alat yang bisa digunain? Oh ini, oh bahannya alat nih tali counter, biasanya buat kikir. Nih counter. Ini buat apa fungsinya? Fungsinya untuk menghitung atau mengingat kembali hitung-hitungan yang kalau merenda itu biasanya ada apa ya, bukan mengukur, berdasarkan pola-pola yang dibuat atau diagram itu dengan menggunakan menghitung lubang berapa lubang hingga menjadi sebuah bentuk. Itu kita biasanya suka nginget ini per satu baris, misalnya ngitung per satu baris, satu, lanjut lagi dan nyampe putaran kedua, lanjut lagi nyampe putaran ketiga, lanjut lagi. Itu ini juga bisa masuk ke, kita juga harus menyiapkan, yang enggak juga sih, tapi biasanya menyiapkan buku, pensil, pulpen atau apalah, biasanya untuk mencatat berapa, untuk mengingat kembali ini udah sampai mana ya, 1, 2, 3, oh gitu ya kan, atau kita membuat sebuah pola baru atau apalah ya kan. Ini buku udah bikin dulu. Gunting ya pastinya buat benang, udah tahu lah ya. Nah, gunting, terusnya marker. Nah, ini marker salah satunya. Marker adalah penanda banyak teknik. Ini punya istri ya, beli banyak juga ya satu set. Ini untuk marker biasanya menandakan mana ya. Saya contohin seperti inilah, misalnya udah berapa row atau apa gitu, dan nandain di sini itu, baru lanjut lagi. Ini ada kuncinya kayak peniti juga bisa, nggak perlu ribet beli yang model kayak ginian, pakai peniti juga bisa kayak gitu, atau alat yang bisa mengaitkan aja tuh, kawat juga bisa kalau ini tuh satu. Nah, ini marker udah. Terus apa lagi? Oh, benang. Nah, ini benang kayak ini sunflower milk tuh, benang. Nah, biasanya ini di sini kalau benang-benang yang standar, yang istilahnya udah
sering dipakai atau pabrikannya itu mengerti ini buat apa, ya kan, dia akan memberikan gadget standar atau penggunaannya. Misalnya ini kode ini untuk knitting ukuran nomor 3 1/2 Amerika. Ini gadgetnya, ini gadget knitting nih 23 meter per stitch, 10 cm per 4 inch ini. Nah ini biasanya buat knitting, tapi bisa juga buat crochet. Ini nomor ukurannya nggak tahu nih. Nah ini standarnya mungkin ukuran nomor antara nomor 3 kali ya, nomor 3. Terus ini ini cotton milk, adem buat bayi, enak nih. Nah ini polyester, ini nggak ada nih, ini nggak ada, cuman fast color Excelsa Poly Angel, ini polyester 100%, for bag, sandal, shoes. Nah ini buat ini penggunaannya 80 gram. Kalau nomornya nggak ada, jadinya kita nggak tahu nih. Ini kayaknya 2 ply. Ini lumayan lah, benangnya lumayan lembut, dan penggunaan biasanya untuk crochet ini nomor berapa ya, nomor 4. Caranya sebenarnya gampang kalau misalnya mau ini sih, ini terlalu itu per 4. Ini nomor 4, ini aja. Kalau misalnya meleset ya tambahin nomornya. Kalau 4 nomor 5 tuh, ini sama polyester nih tuh, ini gini. Nomor 5 nih, 4 juga bisa. Oke, gitu aja pengenalan jenis penggunaan alat-alat dasar untuk ngerajut. Meteran sebenarnya ada meter untuk khusus mengukur, salah satunya yaitu 1 meteran. Oke, gitu aja ya pengenalan alat dan bahan. Next berikutnya kita mencoba teknik dasar awal sebelum masuk teknik tusuk-tusukan.